Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dalam kehampaan yang gelap gulita, cahaya ungu kemasan melesat keluar dari kejauhan dan dengan cepat menghilang ke arah lain. Mereka tentu saja adalah Chu Guangsheng dan kelompoknya. Begitu ia mengusulkan idenya hari itu, penduduk asli langsung setuju. Dan mereka mengumpulkan hampir 100 praktisi terbaik di klan mereka untuk membantunya. Di peta ungu emas berukuran 100 kaki, Chu Guangsheng melirik orang-orang di sekitarnya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap peta gerakan ilahi dengan takjub. Benda ini sungguh kuat. Ia bisa membawa hampir 100 orang melintasi kehampaan, dan kecepatan super cepat untuk mencapai benua dewa dan iblis. Semoga aku belum terlambat datangnya. Dia menatap ke kejauhan, perlahan mengepalkan tangannya, dan ekspresinya menjadi ganas. Dia merasa perjalanan ini akan bahaya yang nyaris berakibat fatal. Tentu tidak akan dapat menemukan alasan untuk tidak pergi. Masih ada 7 hari lagi, tunggu aku. Mata Chu Guangsheng berbinar, dan peta dewa di bawah kakinya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan melesat menuju benua dewa dan iblis dengan kecepatan lebih cepat. Saat ini di kota kekaisaran dinasti Sufeng. Kota kekaisaran dinasti Sufeng kini dikepung oleh pasukan dari 8 dinasti. Baik di darat maupun di udara, dijaga oleh banyak praktisi kuat, dan tak seorang pun bisa lolos. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa bulan. Entah mengapa, ke-8 dinasti tersebut tidak buru-buru untuk menyerang, melainkan tetap berada di luar seolah menunggu sesuatu. Di tembok kota, sekelompok prajurit berbaju zirah berjalan mendekat, dan di depan mereka ada sosok seorang wanita. Ia mengenakan zirah hitam dan seluruh tubuhnya memantulkan kilau dingin. Sosoknya yang ramping dan anggun pun tertutupi, hanya menyisakan aura dingin. Cahaya matahari yang terbenam menyinari wajah yang agak pucat, dan warna merahnya menyilaukan. Dan wanita ini secara alami adalah Ratu Feng. Sejak dia menyadari ada pergerakan yang tidak biasa dari 8 dinasti, dia dengan paksa mengirim Feng Lier pergi untuk memastikan garis keturunan terakhir dapat bertahan. Setelah ini, dia melepaskan kelemahan dan kelembutan terakhirnya, dan akan menghadapi pertempuran berdarah yang akan datang dengan hati yang tenang. Namun, bagaimana mungkin dinasti Sufeng sendirian mampu melawan gabungan kekuatan 8 dinasti? Belum lagi di belakang dinasti-dinasti tersebut berdiri istana dewa dan iblis. Oleh karena itu, pertempuran ini merupakan kekalahan telak sejak awal. Dinasti Sufeng dikalahkan selangkah demi selangkah, hingga mereka mundur ke benteng terakhir kota kekaisaran Sufeng. Apakah sudah berakhir? Ratu Feng mengangkat wajah pucatnya yang berlumuran darah dan menatap jutaan pasukan yang berdiri siap di luar kota. Memaksa keputusasaan yang tak terhingga di dalam hatinya. Rasanya seperti anak kecil menghadapi raksasa. Pertarungan antara keduanya tidak akan ada ketegangan. Meskipun dia tahu hasilnya, dia memilih bertarung sampai mati demi mempertahankan sisa-sisa martabat dinasti Sufeng. Setidaknya mereka tidak pernah memilih untuk menyerah. Kehancuran dinasti Sufeng diwarnai dengan darah. Ratu, sebenarnya kau boleh pergi. Seorang pria berbaju besi hitam berkata di belakang. Mendengar ini, Ratu Feng tersenyum pahit. Akhirnya hanya akan lebih tragis.
Lelaki berbaju besi hitam tiba-tiba terdiam dengan ekspresi rumit yang tak dapat diterlukiskan. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Ratu Feng menoleh ke langit di luar kota. Terlihat puluhan sosok bermunculan di udara. Akhirnya datang, gumam Ratu Feng pelan. Ratu Feng, akhir dinasti Su Fengmu sudah ditentukan. Kenapa repot-repot harus melawan? Suara dingin terdengar menggema di seluruh kota. Satu demi satu sosok terbang dan melayang di luar kota kekaisaran. Mereka menatap kota itu dengan mata mengejek. Di tengah kerumunan, seorang pria berjubah putih perlahan melangkah keluar. Lalu menatap Ratu Feng dengan ekspresi dingin. Ratu Feng, orang dari istana dewa dan iblis sudah berbicara. Jika Anda setuju, dinasti Su Feng dapat mempertahankan garis keturunan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ratu Feng agak muram benar-benar pulih. Dan hanya ketidakpedulian dan niat membunuh yang tersisa di matanya. Pada saat ini, dia tampaknya seperti orang yang berbeda. Membuat orang-orang merasakan sensasi seperti pisau tajam yang terhunus. Kembalilah dan katakan padanya bahwa tak perlu berkhayal. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap mati di medan perang. Suara dingin itu menyebar seolah disertai suara berdetak. Bergema di telinga setiap orang, membuat semua prajurit dinasti Su Feng merasa tertekan. Darah di tubuh mereka berangsur-angsur mendidih, dan rasa tekad menyelimuti langit di atas kota kekaisaran. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria berjubah putih itu mendengus dingin, raut wajahnya langsung berubah. Aku beri kau waktu 3 hari lagi. Setelah 3 hari, kalau kau tidak setuju. Setelah kata-kata itu, dia menggertakkan pergelangan tangannya. Lalu kilatan cahaya dengan padang melesat keluar dan menembus tembok kota Su Feng. Tembok kota langsung hancur dan suara kejam pria itu bergema di seluruh kota. Membuat semua orang gemetar. Bantai! Dengan kata sederhana ini memenuhi kota dengan rasa putus asa. Apakah dinasti Su Feng akan benar-benar tamat? Ratu Feng berdiri di tembok kota. Tangannya yang memegang gagang pedang sedikit gemetar. Setetes darah menetes dari gagangnya, lalu akhirnya meluncur turun di sepanjang bilah pedang. Jatuh tanpa suara ke tanah bagai mawar darah yang mekar. Orang-orang ini benar-benar ingin memusnahkan dinasti Su Feng. Perasaan tidak berdaya yang mendalam menyerbu ke dalam hatinya, menyebabkan matanya yang dingin menjadi sedikit basah. Pria berjubah putih itu memasang ekspresi dingin di wajahnya dengan lambaian tangannya. Pasukan besar mendekat, siap menerobos masuk ke kota kapan saja. Ratu Feng, kau tak punya waktu lagi. Jadi kau harus berpikir matang-matang. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi, kembali ke perkemahan. Saat ia pergi, suasana menindas yang menyelimuti kota tidak melemah, tapi justru semakin intens seiring mendekatnya pasukan. Aura dingin yang mematikan membumbung ke angkasa. Melihat pemandangan ini, tubuh halus Ratu Feng bergetar. Saat dia menutup matanya dengan putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Tidak seorang pun bisa menjawab pertanyaannya. Di sekelilingnya, angin dingin berhembus, menambah suasana kota bertambah sunyi. 3 hari memang bukan waktu yang lama, tetapi bagi semua orang di dalam kota itu, rasanya seperti setahun. Mereka menghabiskan setiap saat dalam ketakutan. Takut kota kekaisaran akan ditembus di saat berikutnya. Dan pisau jagal yang kejam akan jatuh menimpa kepala mereka. Beberapa orang bahkan menangis sekeras-kerasnya. Tidak mampu menahan rasa takut di hatinya. Di tembok kota,
Malam itu gelap gulita, seolah-olah lapisan ketakutan yang tak terlihat sedang menyelimuti hati semua orang. Ratu Feng, apa keputusanmu? Tanya pria berjirah basuh besi hitam itu dengan suara rendah. Dia tidak tahu berapa kali dia mengulang kalimat ini, tetapi tidak mendapat jawabannya. Pada saat ini, Ratu Feng bagaikan patung kayu. Diam-diam menatap langit yang semakin terang dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Momen terakhir ini akhirnya tiba. Sinar fajar pertama menyinari kota kekaisaran. Cahaya yang tampak hangat itu membuat banyak orang merasa merinding. Hari ini adalah hari ketika bencana akan melanda. Menghadapi kekuatan gabungan dari 8 dinasti, tak seorang pun akan menyangka dinasti Sufeng mereka masih bisa bertahan di dunia ini setelah hari ini. Mungkin mulai sekarang, jejak dinasti Sufeng akan terhapus. Ratu Feng perlahan mengangkat kepalanya, lalu menatap sosok-sosok yang berhamburan dari luar kota. Meskipun ia selalu kuat, ia juga merasakan keputusasaan yang mendalam. Musuhnya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Ratu Feng, aku ingin tahu apa pendapatmu. Pria berbaju putih itu berdiri di udara, menatap kota kekaisaran dari ketinggian dan berkata dengan senyum dingin. Mendengar ini, tubuh langsing Ratu Feng langsung tegak. Dia mengangkat kepalanya lalu melambaikan tangan ke depan. Bersama dengan itu terdengar teriakan, "Lawan! Bertarung! Bertarung!" Seluruh kota kekaisaran langsung gempar. Tak terhitung prajurit meraung dengan wajah merah. Situasi yang menyedihkan ini telah membangkitkan semangat mereka. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Cahaya dingin berkilat di mata pria berjubah putih itu. Ia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Hancurkan kota ini." Atas perintahnya, pasukan yang berkumpul di luar kota menyerbu seperti air pasang. Langsung menyerbu ke arah kota kekaisaran dengan ganas. Dalam sekejap, api peperangan pun berkobar. Ratu Feng mengalihkan pandangan dari medan perang di bawah. Saat menatap musuh yang 10 kali lebih kuat dari mereka, hanya dengan tekad di matanya. Membunuh, setiap kata yang terucap membawa hawa dingin yang tak terujung. Tubuhnya yang ramping melayang di udara, dan bersama yang lainnya di belakang, ia bergegas menuju ke arah pria berbujubah putih itu. Sekelompok orang yang mencari kematian. Pria berjubah putih itu mencibir, melompat keluar, dan langsung menuju ke arah Ratu Feng. Di belakangnya, yang lainnya bergegas keluar dengan ekspresi mengejek untuk menghentikan praktisi kuat lainnya dari dinasti Su Feng. Bagi mereka, hari ini adalah kemenangan yang pasti. Sekarang, mereka hanya bermain-main dengan orang-orang yang ingin bunuh diri ini. Tinggi di langit, hanya dua sosok yang berdiri saling berhadapan. Pria berjubah putih dan Ratu Feng. Ratu Feng, mengapa kau bersikeras untuk keras kepala dan menyia-nyiakan hidupmu? Pria berbujubah putih itu bertanya dengan senyum dingin di wajahnya. Ekspresi Ratu Feng tampak acuh tak acuh, sama sekali tidak bergerak. Ia berkata dengan suara dingin, "Hyo Jin Yun, jangan pura-pura bodoh. Semua orang tahu betapa serakahnya istana dewa dan iblis. Tunggu saja. Tak lama lagi nasib 8 dinasti akan sama buruknya dengan dinasti Su Feng." Mendengar ini, pria berjubah putih bernama Hyo Jin itu menengus dingin. Percuma saja mengatakan ini sekarang. Aku tidak tahu apakah 8 dinasti akan tetap ada di masa depan. Tapi yang aku tahu, jika aku membiarkan dinasti Su Feng pergi hari ini, 8 dinasti lainnya akan langsung musnah.
Jadi, antara kematian yang pasti dan kemungkinan kematian, raja ini memilih yang terakhir. Wajah cantik Ratu Feng berubah dingin saat dia berkata, "Kalau begitu, dinasti Su Fengku akan menunggumu di bawah." Berhentilah bicara omong kosong dan mulailah bertarung. Hyo Jin Yun berteriak keras, lalu mengepalkan tangannya, dan cahaya mengembun lalu berubah menjadi tombak berwarna merah darah. Dia mengacungkan tombak dan menyerbu keluar, langsung menuju ke arah Ratu Feng. Menghadapi musuh yang kejam, wajah cantik Ratu Feng tampak acuh saat dia juga bergegas keluar. Dalam pertempuran hari ini, dia bertekad untuk mati. Jadi apa yang perlu dia takutkan? Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Setiap kali mereka menyerang, mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka tanpa ampun. Untuk sesaat, pertarungan antara keduanya dengan cepat menjadi lebih intens. Dan kekuatan dasar terus berdampak menghancurkan awan putih di langit. Dan di bawahnya, di bawah hantaman pasukan jutaan orang, tembok kota sudah runtuh, dan para pejuang kota berjuang mati-matian. Pemandangan itu sungguh tragis. Akan tetapi, dalam pertarungan semacam ini, perbedaan kekuatan terlalu besar. Jadi, meskipun para prajurit dinasti Su Feng mengorbankan nyawa mereka dan bertempur dalam pertempuran yang berdarah, mereka tetap tidak dapat mencegah kota itu hancur dari kehancuran. Dalam sekejap, musuh yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam kota, dan pertempuran sengit mulai menyebar ke setiap sudut kota luar. Di kamar, di aula, di alun-alun, setiap tempat dipenuhi dengan pertikaian darah. Meskipun kemenangan 8 dinasti tak terbendung, mereka harus membayar harga darah kemanapun mereka pergi. Banyak anggota tubuh dan lengan bertebangan kemana-mana, dan darah mengalir deras. Kekejaman perang tergambar jelas pada momen ini. Berjuang sampai akhir, para prajurit kota Kekaisaran Su Feng bahkan melupakan situasi mereka sendiri. Satu-satunya yang terbayang di mata merah mereka adalah keberadaan musuh. Setiap pisau dan pedang yang mereka ayunkan dibuat dengan niat menghadapi kematian. Bunuh, raungan sesekali terdengar di berbagai tempat di kota. Diikuti suara senjata tajam menusuk daging. Saat pisau dihunus, semburan darah menyembur keluar. Para prajurit dinasti Su Feng ini sungguh haus darah. Mereka tak punya jalan mundur dan tak punya peluang untuk bertahan hidup. Satu-satunya yang tersisa antara bertarung dan membawa beberapa orang lagi sebelum mereka mati. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di langit. Gelombang kejut berkobar dan sesosok muncul dari dalamnya. Begitu Ratu Feng menenangkan dirinya, wajahnya memucat. Dia meludahkan darah dari mulutnya. Di sisi yang berlawanan, Hyo Jin Yun perlahan turun tampak acuh tak acuh. Ia melambaikan tombak berlumuran darah di tangannya, menunjuk para prajurit ke kota Kekaisaran Su Feng yang berjatuhan di bawah. Ratu Feng, jika kau bersikeras melakukan ini, kota Kekaisaran ini akan menjadi kota mati. Mendengar ini, Ratu Feng berdiri dengan gemetar. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat ketika dia melihat tragedi di bawah sana. Dia menggertakkan gigi dan setiap kali dia melihat prajurit yang gugur, seluruh tubuhnya gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Orang-orang ini pantas untuk hidup. Rasa putus asa yang menyelimuti tubuh Ratu Feng. Tiba-tiba dia menutup matanya tanpa daya. Tangannya sedikit demi sedikit mengendur dan pedang tajam itu perlahan merosot. Jika pertempuran ini terus berlanjut, lebih banyak orang akan mati. Dan dia benar-benar tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Karena sisaan di hatinya jauh lebih tak bertahankan daripada sisaan fisik.
Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa dia bisa tetap berhati dingin. Tetapi ketika salah satu prajurit dinasti Sufeng gugur, dia menyadari bahwa dirinya pada dasarnya rapuh. Dan semua ketidakpedulian dan kekuatannya hanyalah ilusi. Sudahlah, sudahlah. Ratu Feng memejamkan mata rapat-rapat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dadanya yang penuh naik turun. Dia berdiri tegak menatap Hyo Jin Yun dan berkata dengan gemetar, "Aku akan pergi ke istana dewa dan iblis bersamamu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, rasanya seluruh tenaganya telah terkuras. Namun, sekeras apapun ia masih mampu berdiri. Sikap keras kepala seperti itu ibarat seseorang yang mati-matian berusaha untuk mempertahankan harga dirinya yang terakhir saat menghadapi jurang keputusasaan. Mendengar kata-kata itu, senyum sinis tiba-tiba muncul di wajah Hyo Jun. Ia melambaikan tangannya dan teriakan yang rendah bergema di seluruh kota. "Hentikan perang!" Begitu kata-kata ini diucapkan, medan perang yang awalnya berdarah langsung berangsur-angsur kembali tenang. Karena 8 dinasti mengambil inisiatif untuk mundur. Tetapi ketenangan semacam ini membuat Ratu Feng merasa sangat dingin. "Ratu Feng, silakan masuk." Hyo Jin Yun mengulurkan tangan dan tersenyum ke arah istana dewa dan iblis. Ratu Feng tertegun cukup lama, lalu akhirnya menggertakkan giginya dan mengambil langkah pertamanya. "Mulai sekarang, saya khawatir akan terjadi kegelapan abadi tanpa jejak cahaya." Untuk sesaat, keputusasaan menyelimuti seluruh hatinya, dan perlahan-lahan hingga akhirnya dia mati rasa. Namun, tepat saat kakinya hendak mendarat, suara tawa tiba-tiba terdengar dari kejauhan. "Ratu Feng, kenapa kau tidak tinggal saja? Terima kasih."